Jumpa kembali kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menjelaskan satu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang terbit di tanggal 14 Februari 2025. Nah, ini suratnya merupakan pencerahan bagi kawan-kawan tenaga non-ASN, khususnya yang akan menduduki jabatan P3K paruh waktu. Jadi, kejelasan gaji dan juga surat pengangkatan cukup dijelaskan di dalam surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri ini. Nah, apa saja isi dari surat ini? Silakan disimak berikut penjelasannya. Jadi surat ini terbit di tanggal 14 Februari 2025 dengan nomor 900.1.1 garis miring 664 garis miring KUDA. Jadi perihalnya adalah penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk P3K paruh waktu adalah tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K, baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini nantinya akan menjadi P3K paruh waktu. Nah, bagaimana penggajiannya? Karena memang sampai saat ini terjadi kebingungan bagaimana menggaji tenaga calon P3K paruh waktu ini dari bulan Januari 2025 sampai nanti diangkat sekitar bulan Juli 2025. Karena memang belum ada kejelasannya. Nah, mungkin surat ini dapat membantu kejelasan bagi pemerintah daerah untuk menggaji tenaga non-ASN untuk diangkat nantinya di P3K paruh waktu. Jadi, surat ini ditujukan bagi gubernur seluruh Indonesia dan juga bupati wali kota seluruh Indonesia. Nah, untuk diktumnya, isi suratnya, sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, berikut disampaikan rincian surat ini. Jadi satu, bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi, tahap lanjut, bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dari belanja jasa. Jadi untuk tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi itu diberikan jaminan bahwa mereka harus mendapatkan gaji. Nah, besarannya sesuai dengan yang diterima di tahun sebelumnya. Nah, ini terus ketentuan yang ketiga, pemerintah daerah harus menganggarkannya dari belanja jasa. Jadi ini untuk poin 1. Poin 2, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemuktahiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Jadi ini untuk penganggaran bagi P3K. Nah, selanjutnya, bagi P3K per waktu, dia berpedoman pada surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1 garis miring 227 garis miring SJ tanggal 16 Januari 2025. Perihal penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Jadi ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang nomor rekening untuk penganggaran P3K paruh waktu sesuai dengan beberapa jabatan yang bisa ditempati oleh P3K paruh waktu. Nanti kawan-kawan dapat dilihat nomor surat edaran tersebut, apa saja nomor rekening anggaran yang bisa diberikan atau dibuat oleh pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji bagi P3K paruh waktu. Nah, biasa kalau tidak salah untuk pemuktahiran rekening tersebut baru bisa dilakukan di bulan Juni 2025. Selanjutnya kita ke poin ketiga. Dalam hal terdapat Pemda yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya pegawai ASN yang tidak sesuai, nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada surat Menpan RB nomor B garis miring 5993 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2024 tanggal 12 Desember 2024
hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka Pemda tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi, ini ada peringatan keras bagi Pemda di seluruh Indonesia jika ada mengangkat pegawai non-ASN yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor 5993 itu, maka diharuskan Pemda tidak memberikan gajinya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa isi dari surat Menpan yang nomor 5993 ini tertanggal 12 Desember 2024. Nah, ini saya bukakan untuk surat edaran Menpan RB nomor 5993 tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024. Memang sini surat edaran cukup singkat sehingga harus kita simak dengan dibaca dengan baik-baik bagian mana yang menekankan jenis pegawai non-ASN tersebut. Nah, rasanya hanya terlihat di bagian atas. Jadi, berdasarkan pasal 66, ini untuk yang surat edaran nomor 5993, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, jadi kalimat tersebut ada di bagian paragraf pertama dari surat edaran ini. Apa yang dimaksud dengan tenaga non-ASN di poin ketiga tadi. Jadi non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu dapat dilihat di paragraf pertama. Jadi dikatakan di sini bahwa sejak Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berlaku, itu tidak diperkenankan lagi mengangkat pegawai non-ASN. Kapan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berlaku? Nah, kawan-kawan dapat melihat di bagian tanda tangan, bagian bawah dari undang-undang tersebut kapan berlakunya. Kalau tidak salah, undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2023. Jadi sejak saat itu tidak diperkenankan lagi Pemda mengangkat tenaga non-ASN. Nah, ini sudah diperjelas juga dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemda terkait dengan penganggaran gaji P3K pada waktu di sekitar bulan Januari, di mana yang diakui sebagai tenaga non-ASN tersebut adalah yang diangkat sebelum Undang-Undang ASN diberlakukan nomor 20. Jadi sebelum 30 Oktober 2023. Artinya, jika ada Pemda mengangkat misalnya di bulan November 2023 dan seterusnya, itu dianggap tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang dimaksud di poin ketiga ini. Inilah tenaga non-ASN yang nantinya akan diperkirakan terimbas, tidak diperkenankan untuk dialokasikan gajinya. Nah, jadi ini penjelasan dari poin ketiga ini. Selanjutnya kita lanjut ke poin keempat. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN RI, namun masih mengikuti proses seleksi, sebagaimana dimaksud pada surat Menpan RB nomor 5993 tahun 2024, dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Jadi, walaupun tenaga non-ASN tersebut tidak terdata di database BKN, tapi dia sudah mengikuti seleksi. Jadi, ini tetap dapat jaminan dia akan diberikan gaji. Jadi, gajinya tersebut dapat dialokasikan oleh Pemda mulai Januari 2025, tentunya sejak dia bekerja. Jika dia tidak bekerja lagi, ya tidak perlu dialokasikan gaji. Nah, ini poin keempat ini menjadi penentu bagi kawan-kawan semua, apakah yang tidak terdata di database BKN itu sudah mengikuti proses seleksi di tahap 2 kemarin. Di sekitar bulan Januari 2025, sudahkah melakukan pendaftaran untuk P3K tahap 2? Jika sudah mengikuti, maka dia mendapat jaminan akan dianggarkan gajinya oleh Pemdanya. Nah, inilah surat dari Menteri Pan-RB, dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah nomor 900.1.1/664 tanggal 14 Februari 2025. Nah, selanjutnya, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri ini, harusnya pemerintah daerah dapat membuat surat turunan di daerahnya, khususnya misalnya dibuatkan oleh kepala daerah
Dalam hal ini misalnya oleh BKP SDM agar ada kejelasan bagi tenaga non-ASN tersebut siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan penganggaran gajinya. Jadi harusnya surat ini diturunkan lagi di daerah. Nah, dan harusnya juga tidak bertentangan dengan isi surat ini. Jadi misalnya di sini ada poin ketiga dan keempat yang memberikan penjelasan terkait dengan siapa itu tenaga non-ASN yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, demikianlah kawan-kawan semua. Mudah-mudahan surat ini dapat membantu pencerahan bagi kawan-kawan yang ada di daerah yang mungkin sampai saat ini tenaga non-ASN ini tidak mendapatkan gaji di daerahnya atau malah dirumahkan oleh instansi tempat dia bekerja. Padahal mungkin dia sudah terdata di database BKN dan masih bekerja aktif. Harusnya tidak dirumahkan, malah harusnya mendapatkan gaji sesuai dengan hak yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dalam suratnya. Jadi mudah-mudahan ini dapat memberi pencerahan juga bagi pemerintah daerahnya agar tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN tersebut asalkan tenaga non-ASN yang diangkat tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian kawan-kawan semua, semoga dapat membantu untuk informasi kali ini. Sekian dan terima kasih.